Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, tak kala kita berdagang, jika kita mempunyai modal yang banyak, maka hasilnya pun, keuntungannya pun semakin banyak. Baik itu modal harta kita, atau modal tenaga kita, atau modal pikiran kita, atau modal kesabaran kita, atau waktu kita. Semakin kita mempunyai banyak modal, maka keinginan kita, keuntungan kita semakin banyak. Oleh karena itu, kita harus mempunyai modal yang banyak. Seorang pedagang mobil atau pedagang properti rumah, jika satu kali pembelian, keuntungannya tentu tidak sama dengan orang yang berdagang mebel atau pedagang makanan atau pedagang kerupuk, tentu tidak sama. Tapi jika ada pertanyaan, loh ada pedagang kerupuk yang kaya raya, tentunya dibandingkan modalnya dengan pedagang mobil, tentu banyak modalnya mobil. Akan tetapi yang berdagang kerupuk itu modalnya adalah tenaga, pikiran, dan kesabaran, dan waktu. Tentunya jual mobil sekali cuman beberapa menit, dibandingkan jual kerupuk berkali-kali. Itu modalnya, memang modalnya tenaga dan pikiran dan waktu. Ada yang modal harta seperti jual mobil, jual rumah, dan pikiran. Semua itu adalah modal dalam berdagang. Semakin banyak, maka kita semakin banyak pendapatan, keuntungannya semakin banyak. Jika kita gambarkan kehidupan ini adalah perdagangan yang seperti saya sampaikan tadi, maka modal kita adalah pengorbanan. Semakin kita banyak berkorban dalam melakukan keinginan kita, baik waktu, baik harta, baik tenaga, pikiran, bahkan nyawa, maka keuntungannya pun semakin besar. Tidak memakai modal tapi kaya raya. Hidup senang-senang, kecil foya-foya, besar kaya raya, mati masuk surga. Tidak ada ceritanya itu. Tentu dengan sebanding dengan modal kita. Semakin kita berusaha, berikhtiar, maka keinginan kita semakin tercapai, keuntungan kita semakin banyak. Jika kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, kitab suci kita lihat di dalam surat As-Saff ayat 11, dikatakan 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adabin alim tu'minu billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, hal adullukum, dan Allah menyampaikan khitabnya atau yang dijak bicara itu orang-orang beriman.
hal adullukum tijaratin, apakah engkau mau saya berikan perdagangan tijaratin tunjikum min yang menyelamatkan kamu dari adab atau siksa yang pedih di akhirat nanti. Allah mengatakan, kamu mau saya tunjukkan, mengatakan pada orang yang beriman, termasuk jika kita beriman, ini hitopnya, yaitu yang diajak bicara oleh Allah. Apakah kita mau diberikan petunjuk berdagang yang menyelamatkan kita dari siksa yang pedih? Selanjutnya Allah mengatakan, tu'minu billahi wa rasulih, berimanlah kepada Allah dan Rasulih. Modal kita iman adalah modal yang utama. Tu'minu billahi wa rasulih, dan Rasulnya. Modal iman kepada Allah dan Rasulnya cuma itu. Ditambah lagi satu, yaitu tu'minu billahi wa rasulih bi amwalikum wa anfusikum. Tu'minu billahi wa rasulih wa tujahiduna, dan berjihad dengan harta dan nyawa kita. Berjihad dengan harta dan nyawa kita. Dzalikum khairul lakum. Ya, itulah sebaik-baik modal. Dzalikum khairul lakum, sebaik-baik dari kita. In kuntum ta'lam, jika kita mengetahuinya. Para pemirsa, Allah mengatakan, maukah kita berdagang yang menyelamatkan dari siksa api neraka? Pertama adalah tu'minu billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah tujahidu fi sabilillah, berjihad karena Allah Ta'ala, baik berupa harta ataupun diri kita sendiri. Itulah modal kita. Jika kita bisa, jika kita mengetahui, itu adalah modal terbesar. Iman pada Allah, iman pada Rasul. Iman itu aplikatif, ya, tidak cuma di hati tapi dipraktekkan. Dan yang ketiga adalah berjihad fisabilillah. Jihad fisabilillah dengan harta kita dan nyawa kita, dengan tenaga kita, pengorbanan kita, kesabaran kita, waktu kita gunakan kepada Allah dan Rasulnya. Aplikasi keimanan kepada Allah dan Rasulnya, itulah yang dimaksudkan Allah Ta'ala, berdagang yang menyukseskan kita dari siksa api neraka. Memang kadang-kadang waktu kita gunakan untuk yang tidak berguna. Umur kita gunakan yang itu termasuk menyia-nyiakan modal kita. Kita gunakan modal kita untuk iman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad fisabilillah ke jalan Allah dengan berilmuan, dengan harta kita, dengan sedekah kita, dengan tenaga kita, bahkan dengan pemikiran kita, agar supaya mendapatkan yang kita inginkan, yaitu bebas dari siksa Allah yang sangat pedih di akhirat. Memang segala sesuatu yang kita benci itu adalah modal kita untuk mendapatkan akhirat. Kita males gini, kepingnya senang-senang tok, itu jika kita lawan, maka yang terjadi adalah kita termasuk orang yang selamat dari siksa yang pedih dari Allah Ta'ala kelak di akhirat. Oleh karena itu, gunakan modal kita untuk mendapatkan keuntungan dari kelak kita di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.